Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun hadirun al-musallun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu saya berwasiat terhadap diri saya pribadi secara umum kepada seluruh jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan implementasi memaksimalkan untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena pribadi manusia yang muttaqin inilah hakikatnya yang dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya mengambil tema meraih berkah dan syafaat dengan sholawat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok mulia yang dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul akhir zaman, maka bergelar Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Allah sangat memuliakan kepada Nabi Muhammad dengan berbagai keutamaan yang melekat pada diri beliau. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Perintah ini juga dibuatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi menjelaskan bahwa setiap sholawat yang dibacakan oleh umatnya tidak akan tertolak. Saya ulangi, setiap sholawat yang dibacakan oleh umatnya tidak akan tertolak oleh Allah. Artinya seluruh bacaan sholawat seorang muslim sampai kepada baginda Nabi, meskipun
dibacakan dari tempat yang sangat jauh dari kubur Nabi Muhammad SAW. Keterangan ini dijelaskan, dikutip dalam hadis Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud juz 2 halaman 218. La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran. Wala taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburku idan. Idan itu bermakna tempat berkumpul untuk merayakan sesuatu. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian untukku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah membaca sholawat untuk baginda Nabi merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup. Hal ini ditegaskan oleh Abu Hasan Al-Ghardi yang dikutip dalam kitab Al-Mufid Al-Burhani juz 1 halaman 367. Wa qalu Abu Hasan kal hafazanil karhi as-salatu 'ala nabi wajibatun 'ala al-insani fil umri maratan in sya'a fa'alaiha fi sholati aw fi ghairiha. Abu Hasan Al-Ghardi berpendapat bersolawat untuk Nabi hukumnya wajib bagi setiap manusia sekali dalam seumur hidup, yang bisa dilakukan ketika melaksanakan sholat atau di luar sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menjalankan kewajiban, membaca sholawat juga mendatangkan beberapa kebaikan. Di antaranya, manfaat membaca sholawat adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang dikutip At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 354 yang berbunyi, "Awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya shalah." Orang yang paling utama mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat untuk. Pada hakikatnya membaca sholawat untuk Nabi bukan mendoakan Nabi, tapi sebuah wasilah atas doa-doa seorang kepada Allah. Oleh karena itu, balasan dari membaca sholawat untuk Nabi bukan bertambahnya kebaikan kepada Nabi, tetapi datangnya syafaat kepada yang membacanya. Hal ini ditegaskan Nabi di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 288, yang artinya sebagai berikut: jika kalian mendengarkan adzan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kemudian bersolawatlah untukku, karena orang yang membaca sholat untukku satu kali, maka Allah akan mendoakan kebaikan untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah, karena ia adalah tempat di surga yang tidak layak dihuni oleh selain hamba Allah.
Aku berharap termasuk dari hamba Allah tersebut. Barang siapa yang meminta wasilah, maka akan mendapatkan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain syafaat, membaca salawat juga mendapat penghapus beberapa dosa kesalahan dan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikutip oleh An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i juz 3 halaman 50. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran sholawat wa khatab anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa yang membaca sholawat untukku satu kali, maka Allah mendoakan kebaikan untuknya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajat 10 tingkatannya. Pada momentum hari mulia ini, hari Jumat, dan hari-hari bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka kita memperbanyak membaca sholawat di hari ini sebagai implementasi, sebagai perwujudan kecintaan dan ketaatan kita terhadap perintah Nabi yang tertuang dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 524. Inna min afdali ayakum yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi nuhfatu wa fihi suqar fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'budatun alayya. Sesungguhnya hari Jumat adalah termasuk hari mulia, karena pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan dan diwafatkan, ditiupkannya sangkakala, serta dibingsangkan pada hari akhir. Perbanyaklah sholawat pada hari Jumat, karena sholawat kalian akan ditampakkan kepada. Demikian yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang Jumat ini yang mulia, di akhir bulan Rabiul Awal, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi, sehingga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak dan mendapatkan ampunan dari Allah, serta mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita juga berdoa semoga kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam diberikan pertolongan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin al-qail fi kitabihil karim inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ayyuhal hadirun al-musallun ittaqu